Oke, jadi kita akan mulai kita punya pelajaran pada hari Sabat ini. Dan judul daripada pelajaran kita adalah The Love of God Manifested. Kasih Bapa diungkapkan. Kita mulai di 1 Yohanes 4 ayat 8. Dikatakan, dia yang tidak mengasihi tidak mengenal God, karena God itu adalah kasih atau love. Yang saya mau tekankan dari ayat ini adalah loveth not. Apa artinya untuk tidak mengasihi? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku. Artinya untuk tidak mengasihi ialah untuk tidak memelihara hukum-hukum Tuhan. Karena yang memelihara hukum-hukum Tuhan adalah yang mengasihi. Dan untuk tidak memelihara hukum-hukum Tuhan adalah untuk berdosa. Roma 14 ayat 23. Dan untuk berdosa ialah untuk melakukan apa saja tanpa iman. Artinya orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak beriman. Apa itu iman yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengasihi? Iman diperoleh dengan mendengar firman Tuhan. Artinya orang yang tidak mengasihi, semua yang dia lakukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Sehingga dia berdosa karena apa saja yang tidak berdasarkan firman Tuhan adalah dosa dan bukan iman. Sementara di Ibrani 6 ayat 18 dikatakan mustahil untuk bapa berbohong. Jadi secara tidak langsung, walaupun orang itu tidak menyadari, kalau dia hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sementara dia tahu firman Tuhan, secara langsung ataupun tidak langsung, dia bilang bahwa bapa bohong, sehingga saya nggak mau hidup berdasarkan perintahnya. Kita tahu setan bilang secara tidak langsung kepada Hawa bahwa Bapa bohong. Karena yang dia bilang itu nggak benar. Artinya untuk orang yang tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, dia bilang Bapa bohong. Karena nggak perlu ditaati atau di-obey firman Bapa. Di Titus 1 ayat 2 dikatakan, God cannot lie. Bapa tidak bisa berbohong. Dan sesuai dengan konteks ayat ini, dalam hal apa Bapa tidak bisa berbohong? Dalam hal janjinya untuk memberikan kehidupan kekal, sehingga kita berharap untuk menerima kehidupan kekal karena dia telah berjanji. Tentu saja ada syaratnya. Artinya untuk orang yang tidak mengasihi Bapa, dia nggak memiliki pengharapan untuk menerima kehidupan kekal, walaupun dia mengharapkan kehidupan kekal, kalau dia hidupnya tidak sesuai dengan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Karena sadar tanpa sadar dia bilang firman Bapa itu bukan itu artinya. Jadi kalau Bapa bilang sesuatu dan saya bilang bukan itu artinya, secara tidak langsung saya bilang Bapa bohong. Itu adalah orang yang tidak mengasihi God. Lalu kita lanjut ke 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita ambil konsep ini dari Titus 1 ayat 2. Dikatakan, dengan pengharapan untuk menerima kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Bapa yang tidak bisa berbohong, dikatakan di ayat 8, dia yang tidak memiliki iman di dalam firman-Nya, dia tidak mengenal God. Artinya orang yang tidak mengasihi, yang tidak mematuhi hukum-hukumnya, yang tidak beriman, yang tidak percaya firman Tuhan, dan bilang firman Tuhan bukan itu artinya, tidak mengenal God. Sementara kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Bapa yang tidak bisa berbohong adalah untuk mengenal the only true God. Artinya kalau saya bilang dia bukan the only true God, saya nggak akan dapat kehidupan kekal. Saya tidak ada pengharapan kehidupan kekal. Karena untuk bilang dia bukan the only true God, sama dengan bilang yang dia bilang bukan itu maksudnya. Bahwa untuk tidak mengenal God yang adalah love, itu sebabnya saya tidak love. Artinya untuk mengenal God yang love, saya akan memiliki love. Untuk tidak mengenal God yang love, saya tidak memiliki love-nya God. Dan untuk mengenal Bapa yang memberikan janji kehidupan kekal adalah untuk mengenal Kristus yang Bapa kirim. Jadi saya perlu kenal Kristus untuk mengenal Bapa, untuk menerima janji Bapa akan kehidupan kekal itu. Untuk tidak mengenal God
ialah untuk tidak mengenal Jesus Christ yang dikirim untuk membuat saya kenal God. Di Titus 1:2 tadi kita lihat bahwa pengharapan kehidupan kekal kita, bahwa Bapa nggak bisa bohong. Artinya kalau Bapa nggak bisa bohong, Kristus yang dikirim pun nggak bisa bohong. Untuk bilang bohong ialah bukan itu artinya. Waktu Bapa bilang kalau kamu makan buah yang terlarang kamu mati, setan bilang bukan itu artinya. Untuk bilang Bapa bohong ialah untuk menyangkal Kristus dikirim Bapanya. Artinya untuk menolak perkataan Kristus sama dengan menolak perkataan Bapa. Apa yang Bapa katakan mengenai anaknya yang dia kirim? Di Matius 3:17 dikatakan, suara terdengar dari surga berkata, dan yang berbicara adalah Bapa, inilah anakku yang kukasihi. God tidak bisa berbohong. Ini adalah kesaksian Bapa mengenai anaknya. Bapa tidak bisa berbohong. Dan yang Bapa bilang adalah inilah anakku yang kukasihi. Dan kalau Tuhan Yesus bukan anaknya, artinya oknum yang bukan anaknya tidak dikasihi oleh oknum yang bukan Bapanya. Sementara Bapa tidak bisa berbohong. Dan Bapa bilang ini 2 kali mengenai anaknya. Satu di Sungai Jordan, satu di Gunung Transfiguration. This is my beloved son. Lalu ditambah, dengarlah kepadanya. Untuk dengar kepada anaknya ialah untuk dengar Bapanya yang mengirim anaknya. Artinya kalau saya nggak mau dengar, ataupun kalau saya dengar tapi saya bilang artinya bukan apa yang saya dengar, artinya saya bilang Bapa bohong, saya menolak Bapa. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 18. Dikatakan tidak seorang pun pernah melihat God kapan saja. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa kenal God yang adalah pengharapan kehidupan kekal saya kalau saya nggak pernah lihat God? Jawabannya, Tuhan Yesus yang Bapa kirim akan mengungkapkan Bapanya. Artinya kenal anak, kenal Bapa. Makanya kehidupan kekal ialah kenal Bapa melalui anaknya yang dikirim. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia, jadi alasannya untuk Bapa memberikan atau mengirim anaknya yang dia begotten ialah karena God so loved the world. Artinya the love of the Father, the love of God itu alasannya kenapa anaknya diberikan dan dikirim untuk manusia berdosa. Agar barang siapa percaya apa? Di Yohanes 1 ayat 18, anaknya yang declare tentang Bapanya. Artinya, manusia berdosa harus percaya semua yang Kristus ungkapkan mengenai Bapanya. Karena saya nggak pernah kenal Bapa. Saya hanya bisa kenal Bapa melalui anaknya. Tanpa anaknya, saya nggak bisa kenal Bapa. Artinya pengetahuan saya 100% saya peroleh melalui anaknya. Sehingga kalau saya tolak anaknya, saya tidak percaya apa yang diucapkan anaknya, saya tolak kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu dijanjikan kalau saya percaya anaknya yang declare Bapanya yang nggak pernah kita bisa lihat dan kenal. Kecuali melalui anaknya. Dan yang dikirim adalah anaknya. Artinya kalau ada oknum yang mengaku sebagai Kristus, yang sebenarnya adalah antikristus, sudah pasti oknum itu bukan anaknya. Dan dia akan bilang tentang Bapanya yang berbeda dengan yang Kristus declare mengenai Bapanya. Artinya antikristus adalah yang menolak Kristus sebagai anaknya. Lalu dia mau mengungkapkan Bapa di surga dengan cara menolak Kristus sebagai anaknya yang satu-satunya bisa dengan sempurna declare Bapanya. Itu antikristus. Di 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam cara inilah, artinya bukan cara yang lain. Inilah caranya, nggak ada cara lain. Nah, ini cara adalah cara untuk apa? Dengan cara inilah diungkapkan kasih Bapa. Artinya selain cara ini kita nggak lihat kasih Bapa. Kita nggak bisa bilang Bapa itu love selain melalui cara ini.
Dan cara untuk mengungkapkan the love of God ialah Bapa mengirim His only begotten Son. Artinya kalau yang dikirim bukan His only begotten Son, itu bukan caranya. Itu bukan mengungkapkan the love of God. Karena the love of God hanya diungkapkan dengan anaknya yang dibegotten dikirim. Cara apa saja yang berbeda dari itu, saya tidak tahu atau mengenal the love of God. The love of God hanya bisa saya mengerti melalui anaknya yang dia begotten, yang dia berikan dan dia kirim untuk manusia berdosa. Artinya itulah satu-satu caranya. Di ayat 10 dikatakan, herein is love. Saya terjemahkan. Herein is love adalah this is love. Jadi apa itu love? Dikatakan, love ini bukan karena kita mengasihi God, bukan itu love. Love ini adalah karena God telah mengasihi kami dan diungkapkan love-nya dengan mengirim anaknya. Artinya God is love diungkapkan dengan sempurna dengan Bapa mengirim anaknya. Selain daripada itu bukan the love of God. Selain itu bukan caranya Bapa mengungkapkan love-nya kalau yang dibilang anaknya bukan anaknya. Kalau yang dikirim bukan anaknya, itu bukan love. Karena love itu anaknya dikirim. Ayat 13. Waktu dibilang dia kirim anaknya, apa artinya di ayat 13? Dengan cara demikianlah kita mengetahui bahwa kita berdiam dalam Dia, Bapa, dan Bapa berdiam dalam kita. Dari mana saya tahu bahwa the love of God itu adalah mengirim anaknya yang dibegotten? Ini caranya. Karena Bapa telah memberikan kepada manusia, Dia punya roh. Tunggu, tadi dibilang Dia berikan Dia punya anak. Sekarang Dia berikan Dia punya roh. Artinya the love of the Father terhadap manusia berdosa ialah Bapa memberikan kepada manusia roh anaknya di dalam anaknya. Jadi Bapa nggak mengirim dua oknum yang namanya anaknya dengan roh kudusnya. Bukan oknum anak dan oknum roh kudus, karena yang dikirim hanya anaknya. Dan untuk kirim anaknya ialah untuk mengirim rohnya Bapa yang berdiam di dalam anaknya. Dan kita tahu cuma ada satu roh. Roh Bapa adalah roh anak. Nah, apa itu rohnya? Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohnya Bapa yang berdiam di dalam Kristus adalah perkataan-perkataannya Kristus yang adalah perkataan-perkataannya Bapa. Artinya waktu Kristus berbicara, Bapa berbicara melalui anaknya. Makanya Tuhan Yesus bilang, dengar saya, dengar Bapa. Lihat saya, lihat Bapa. Jadi itu perkataan Bapa yang saya nggak pernah lihat, tapi saya bisa dengar dan mengerti melalui anaknya. Jadi sebenarnya Bapa mengirim dirinya melalui anaknya. Bapa mengirim firman-Nya, rohnya, kehidupannya melalui oknum anaknya. Sehingga menerima anaknya, saya menerima roh kehidupan kekal Bapanya. Yohanes 12 ayat 49 dikatakan, saya tidak berbicara dari diri saya sendiri, tetapi saya berbicara berdasarkan Bapa yang mengirim saya. Dia yang memberikan commandment, apa yang saya harus ucapkan, apa yang saya harus ungkapkan. Bapa punya roh yang berdiam dalam saya, itulah yang saya ungkapkan. Artinya kita bisa kenal Bapa 100% melalui anaknya. Kita bisa melihat kasih Bapa yang sangat besar melalui anaknya. Walaupun saya nggak pernah lihat Bapa, saya bisa kenal Bapa dan saya bisa mengerti bahwa Bapa itu love melalui anak. Anaknya, bukan oknum yang berperan sebagai anaknya, karena itu nggak ada ajarannya di Alkitab. Nggak ada ajaran di Alkitab bahwa anak itu bukan anak. Nggak ada satu ayat pun yang bilang bahwa Tuhan Yesus hanya berperan sebagai anaknya. Nggak ada satupun. Artinya, kalau Bapa yang kita tahu nggak bisa berbohong, dan dia bilang ini adalah anaknya, itulah anaknya.
Dan orang yang tidak mengasihi Bapa, yang tidak mengenal Bapa, yang tidak percaya firman-Nya Bapa, bilang itu berperan itu bukan anaknya. Kenapa? Karena secara tidak langsung mereka bilang itu bohong untuk bilang anaknya. Dia bukan anaknya. Seakan-akan mereka lebih tahu dari God daripada God sendiri tahu isi hatinya. Yohanes 12 ayat 50. Dan Tuhan Yesus bilang, saya mengetahui bahwa perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya adalah apa? Yang dia ucapkan, yang saya ucapkan. Artinya yang saya ucapkan, yang adalah ucapan Bapa yang saya perlu sampaikan, ialah kehidupan kekal. Artinya kalau saya tolak anaknya, saya tolak kehidupan kekal. Karena cuma ada satu saluran di mana saya bisa terima kehidupan kekal. Bukan anaknya yang berperan sebagai anaknya. Bukan nama anak yang hanya digunakan secara metafor atau simbol, bukan kenyataan. Tapi kehidupan kekal itu hanya melalui anaknya yang dibigakan. Lalu dikatakan, apa saja yang saya ucapkan, sebagaimana yang Bapa sudah ucapkan kepada saya, itulah yang saya ucapkan. Artinya benar-benar semua yang Kristus ucapkan, itulah karakter Bapanya. Sehingga kehidupan kekal yang adalah mengenal Bapa hanya bisa saya kenal dari anaknya. Makanya Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah kehidupan kekal, agar engkau atau murid-murid mengenal Bapa, the only true God, dan anaknya yang aku kirim atau yang dikirim Bapa, atau anaknya yang mengungkapkan Bapanya. Selain anaknya, tidak ada yang bisa mengungkapkan Bapanya. Enggak ada. Selain anaknya, tidak ada kehidupan kekal bagi manusia. 1 Yohanes 4 ayat 13 dikatakan, kita mengetahui bahwa kita berdiam dalam Bapa dan Bapa berdiam dalam kita, di mana Bapa telah memberikan dia punya roh. Dia punya roh, rohnya Bapa, firman, kehidupan kekal. Galatia 4 ayat 6 dikatakan, Bapa telah mengirim roh anaknya. Kita tahu Bapa berdiam dalam kita karena kita telah menerima atau Bapa telah memberikan kepada manusia, Bapa punya roh. Sementara yang diberikan di Galatia 4:6 atau dikirim di Galatia 4:6 adalah roh anaknya. Ini buktinya bahwa rohnya Bapa adalah rohnya anak. Kenapa rohnya Bapa adalah rohnya anak? Yohanes 5:26, karena Bapa memiliki kehidupan atau roh di dalam dirinya sendiri, sumber di atas segala sumber. Demikian juga Bapa telah memberikan kepada anaknya, agar anaknya juga memiliki kehidupan atau roh di dalam dirinya sendiri. Sehingga dengan mengirim anaknya, mengirim roh anaknya, mengirim roh Bapanya, yang diucapkan Tuhan Yesus adalah persis yang diucapkan Bapa tanpa mendengar atau tanpa melihat atau tanpa mengenal Bapanya. Saya bisa kenal Bapanya dan menerima kehidupan kekal. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, rohnya Bapa atau rohnya anak berdiam dalam dia. Kita tahu Petruslah yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Karena dia katakan, engkau adalah Kristus, anaknya God yang hidup. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang kepada Petrus atau Simon Barjona? Bukan daging dan darah yang mengungkapkan kepadamu bahwa aku adalah anaknya God, tetapi Bapakku yang berdiam di dalam kamulah yang mengungkapkan bahwa aku adalah sesungguhnya anaknya God. Nah, ini penting sekali untuk kita lihat selanjutnya. Sekarang kita fokusnya God is love. Dari ayat yang sama. 1 Yohanes 4:8, dia yang tidak mengasihi, tidak mengenal God. Lalu dikatakan apa? Karena God is love. Nah, apa artinya God is love? Saya kasih contoh. Adam adalah pria. Sekarang saya tanya, kapan Adam bukan pria? Nggak pernah. Artinya, kapan God tidak love? Nggak pernah. Jadi saya mau tanya, apakah ada faktor di luar Adam yang bisa menentukan Adam itu pria? Enggak. Kalau Adam adalah pria, nggak ada faktor di luar Adam yang mendikte bahwa dia pria. Nggak bisa faktor di luar Adam yang mendikte Adam pria. Karena Adam adalah pria.
Artinya nggak ada faktor di luar Bapa yang bisa bilang dia nggak love, karena faktornya adalah Bapa dan Bapa adalah love. Yang saya mau tekankan, nggak ada external factor di luar Bapa yang mendikte apakah Bapa adalah love atau tidak. Nggak bisa. Jadi pertanyaannya, apakah Adam pria sebelum ada Hawa? Apakah Adam bisa dibilang pria hanya dengan ada Hawa sebagai istrinya? Enggak. Karena Adam sudah pria sebelum ada faktor di luar dia. Itu God is love. Namanya ada God, dia love. Dia nggak perlu faktor di luar dia untuk mendikte dia love atau enggak. Karena God is love. Dia nggak dibilang God itu mengasihi orang lain. Artinya harus ada orang lain yang harus dikasihi untuk bilang God itu mengasihi. Tapi kalau God adalah love, apakah perlu ada orang lain untuk dia adalah love kalau dia love? Enggak. Mari kita lihat selanjutnya. Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, melalui iman Abraham waktu dia diuji mempersembahkan Ishak. Dan dia yang memiliki janji yang dijanjikan Bapa melalui anaknya, mempersembahkan his only begotten son. Jadi Abraham mempersembahkan Isaac, his only monogenes, only born son. Nah pertanyaannya, apakah Ishak seperti Eliezer, nggak pernah keluar dari tubuhnya Abraham dan Sarah? Enggak. Kalau Eliezer adalah yang dipersembahkan sebagai his only begotten son, baru kita bisa bilang bahwa kata son tidak berlaku bagi Eliezer walaupun dibilang son, karena dia nggak pernah keluar dari tubuhnya Abraham atau Sarah. Sehingga dia hanya berperan sebagai anaknya Abraham dan Sarah kalau anaknya yang dipersembahkan adalah Eliezer. Sementara di Kejadian 15 ayat 4, Abraham bilang, saya nggak ada anak. Apakah ahli warisnya adalah Eliezer ini dari Damaskus? Karena saya nggak ada anak. Apa yang dijawab Tuhan kepada Abraham? Tidak. Tetapi dia yang keluar dari kamu punya tubuh, dialah pewarisnya. Artinya definisi only begotten adalah keluar dari tubuh orang tuanya. Itu definisi only begotten. Dan tentu saja dia only-nya, uniknya karena nggak ada anak yang lahir seperti itu. Semuanya natural. Isaac supernatural, kan? Abraham memberikan satu-satu anaknya yang keluar dari tubuhnya. Bapa memberikan satu-satu anaknya yang keluar dari tubuhnya. Artinya Abraham adalah contoh God is love. Dan cuma ada Abraham dengan anaknya di sini. Bicara tentang Abraham anaknya, bapa dan anak. Ini bicara tentang bapa anak. Jadi love itu diungkapkan dengan bapa berikan anaknya yang keluar dari tubuhnya. Mari kita baca di Review and Herald Julai 9, 1895. Bapa yang kekal yang tidak bisa berubah memberikan his only begotten son yang tadi kita baca keluar dari tubuhnya, dan Miss White jelaskan tore from his bosom, terrobek dari tubuhnya. Dan tadi kita baca apa? Harus keluar dari your own body, harus tore from his bosom. Mengirim anaknya ke bumi, artinya anaknya yang dikirim ke bumi fungsinya untuk to reveal, untuk mengungkapkan. 1 Yohanes 4 ayat 9, to manifest, untuk mengungkapkan betapa besar kasih Bapa kepada manusia berdosa. Betapa besar itu apa? God is love. Artinya God is love itu diungkapkan dengan dia benar-benar Bapanya memberikan benar-benar anaknya yang keluar dari tubuhnya untuk menjadi korban yang dituntut oleh hukum yaitu Bapanya, karena tanpa korban itu manusialah yang harus menjadi korbannya. Artinya manusia harusnya sangat berterima kasih dengan kasih Bapa dengan memberikan anaknya, karena dalam hal itulah dengan maksimal saya bisa lihat the love of the Father. To reveal how greatly the Father loved mankind ialah dengan Bapa benar-benar memberikan anaknya. Tapi nggak cukup,
Bapa bilang apa? Kita mau make sure manusia mengerti, dan kita mau berikan contoh manusia yang juga memberikan satu-satu anaknya yang keluar dari tubuhnya, supaya manusia pun bisa melihat cuplikannya di dunia ini. Kita baca dari Patriarchs and Prophets 155 dikatakan, waktu Ishak menanyakan pertanyaan, di mana domba untuk dipersembahkan? Kita sudah naik ke gunung, tapi kayaknya nggak ada korbannya. Bukankah biasanya kita bawa korban? Mana korbannya? Nanti Bapa yang siapkan dombanya. Dan waktu tangannya Bapa ditahan malaikat, waktu dia mau tikam anaknya, dan dipersiapkan a ram. Ram itu adalah domba jantan yang Bapa telah persiapkan untuk dipersembahkan, gantinya Ishak. Dan di saat itu, di saat Abraham sudah mau menikam anaknya satu-satunya yang bigatan yang keluar dari tubuhnya, seluruh malaikat surga sedang memperhatikan peristiwa itu, dan tiba-tiba mereka menerima pencerahan tentang rencana keselamatan dengan menyaksikan Ishak mau dipersembahkan oleh bapaknya yang benar-benar bapaknya. Seluruh malaikat sekarang mengerti lebih jelas lagi yang Bapa telah persiapkan, yaitu anaknya untuk keselamatan manusia. Ini pertanyaan saya. Artinya malaikat sebelum menyaksikan Abraham siap untuk persembahkan anaknya, belum terlalu mengerti rencana keselamatan. Karena waktu Abraham, Tuhan Yesus belum dikirim. Mereka belum bisa mengerti dengan sempurna kasih Bapa yang sangat besar karena Tuhan Yesus belum dikirim. Sehingga mereka bisa mengerti betapa besar kasih Bapa dengan menyaksikan Abraham mempersembahkan his only begotten son yang keluar from his own body. Artinya, malaikat baru bisa mengerti lebih jelas tentang God is love. Kalau mereka baru mengerti God is love, artinya sebelum itu mereka belum mengerti seperti mereka sudah mengerti sekarang. Ishak adalah a figure. Figure itu simbol atau type daripada Tuhan Yesus. Artinya Abraham adalah figure daripada Bapa. Walaupun gak sempurna ya, gak ada yang sempurna. Yang dipersembahkan sebagai korban untuk dosa-dosa dunia. Kenapa Tuhan minta Abraham, selain menguji dia, kenapa Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan anaknya? God ingin untuk mengimpress di dalam pikiran Abraham rencana keselamatan manusia. Nah, rencana keselamatan manusia ialah Bapa mengirim anaknya. Artinya, Bapa mau Abraham membekas dengan dalam pikirannya bagaimana Bapa di surga mengirim anaknya untuk selamatkan manusia. Dan bagaimana caranya Bapa untuk mengimpress pikiran pengertian Abraham mengenai Bapa di surga mengirim the only begotten son yang tore from his bosom. Bagaimana caranya? Caranya ialah untuk Abraham bisa mengerti realitas daripada rencana keselamatan di mana Bapa di surga mengirim anaknya benar-benar begotten. Kamu persembahkan anak kamu. Dan anak kamu itu satu-satunya anak yang kamu sangat kasih. Kamu persembahkan dia. Karena Abraham nggak bisa mengerti rencana keselamatan kecuali melalui pengalamannya sendiri. Baru dia bisa mengerti. Kamu persembahkan, kamu punya darling Isaac yang kamu kasih. Dan semua penderitaan Abraham dengan harus menikam anaknya yang dia kasihi, Bapa mau Abraham mengerti bahwa Bapa di surga pun gak gampang berikan anaknya. Nah, kalau anaknya bukan anaknya, itu bukan penderitaan. Tapi kalau ini anaknya satu-satunya di semesta alam yang keluar dari tubuhnya, itu penderitaan, dan Abraham bisa mengerti karena Abraham benar-benar bapaknya dan Ishak benar-benar anaknya. Abraham bisa mengerti bahwa Bapa di surga benar-benar bapaknya dan Tuhan Yesus benar-benar anaknya karena melalui pengalaman Abraham sendiri dia bisa mengerti betapa besar kasih Bapa di surga untuk mempersembahkan satu-satu anaknya untuk menjadi korban pengganti manusia. Artinya dia punya figure sama dong dengan dia punya reality.
Bapa ingin Abraham mengetahui bahwa Bapa ada anak yang dikorbankan. Untuk kamu mengerti, kamu korbankan satu-satu anakmu. Jadi Abraham sangat terimpress pengertiannya mengenai rencana keselamatan. Karena dia melalui pengalamannya sendiri bisa mengerti bagaimana Bapa di surga harus mengorbankan anaknya. Abraham bisa mengerti, God is love. Dan God is love ini terlibat dua oknum, Bapa dan anak titik. Kenapa pelajaran ini dibagikan? Karena among Seventh-day Adventist preachers, guru-guru Advent, pengajar-pengajar Advent, mereka mengajarkan bahwa God is love itu artinya beda. Bahwa God is love itu nggak bisa love kecuali Trinitas. God is love itu adalah God is love hanya kalau dengan doktrin Trinitas. God is love. John here gives us a grammatical equivalence. God is this thing. I was having this conversation with my friend Ty Gibson, and he said, well, let me take it a step further. Okay, watch this. 3 is the essential numeric value of love. Where there is only one person, this is our point, love cannot occur. Where there are 2, each is the sole recipient of the other's attention, giving place for self-absorption. But the moment there are 3, each recipient of any one's love must also humbly defer attention to the third party, and each one is the third party to the other 2. Pure selflessness can now occur by virtue of the fact that each one must love and be loved with both an exclusive and a divided interest. If God's essential identity is traceable to a solitary selfhood, which would be the case if Jesus in any sense had a point of beginning, and if the Holy Spirit does not eternally exist with distinct personhood, then love is not essential to God's nature. Said more simply, if Father, Son, and Holy Spirit are not eternally coexistent, it cannot be said with any coherence that, what's our phrase? God is love. But you have something that you say about the 3 beings, the 3 heavenly beings, that is the perfect number for love. Explain why. What is the minimum number of individuals you would have to have in order for perfect love to exist? They say, well, it can't be 1 because love can't exist with one individual. If you lock yourself in the bathroom for life, you'll never experience any love. You got to come out of the bathroom and have some relationships because love by its very nature is relational. So then they say it can't be 1. One person can't experience love. You have to have at least some other. So maybe it's 2. So they banter about 2 for a while and they say, okay, so 2, you'd have to have at least 2 in order for love to exist. I'm like, yeah, okay, so, and then they say, but if there's just 2, then you have an exclusive focus, each one on the other. But if you enter into a situation where a third party enters the picture, you have to psychologically adjust to being the focus of attention and then to defer attention. You're obligated to become selfless. You have to actually be content for the one you love to actually also love your other friend as well. Jadi pertanyaannya, dari mana mereka mendapat kesimpulan bahwa perfect love itu hanya bisa perfect kalau ada 3 oknum? Tentu saja bukan dari Alkitab, karena Alkitab sama sekali tidak mengajarkan bahwa perfect love itu atau God is love itu hanyalah God is love kalau ada 3 oknum ilahi yang namanya adalah God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Richard of Saint Victor mengajarkan bahwa untuk adanya perfect love harus ada 3 persons. Dan konsep ini diajarkan oleh mereka yang mengaku sebagai Seventh-day Adventist. Sementara pengertian ini tidak diperolehnya dari firman Tuhan, tetapi sudah diajarkan oleh Richard of Saint Victor yang adalah seorang philosopher theologian dan juga a prominent mystical theologian. Jadi apakah kebenaran firman Tuhan itu bisa diperoleh dari luar firman Tuhan kalau firman Tuhan sendiri tidak mengajarkannya? Oke, mari kita lihat God is love. Bukan dari sumber-sumber philosopher dengan mystic theologians, kita mau lihat dari Alkitab.
Karena iman diperoleh dengan mendengar firman Tuhan. Dan kita harus percaya apa yang Tuhan bilang, walaupun mungkin kita nggak ngerti detailnya karena memang kita nggak bisa ngerti, tapi kita percaya firman Tuhan. Kita kembali ke 1 Yohanes 4:8. God is love. Di Yohanes 4:24 dikatakan God is a spirit. Di Fundamental Principles tahun 1872, zamannya Miss White, apa Fundamental Principles Seventh-day Adventist Church tahun 1872? There is one God, a personal spiritual being. Artinya God adalah oknum spiritual. Artinya ada tubuhnya. Ada tubuhnya bukan sebagai essence seperti angin yang nggak kelihatan tanpa tubuhnya. God ada tubuhnya dan dia adalah oknum yang spiritual. God is a spirit. Pertanyaannya, apa itu love? Di Galati 5:22 dikatakan, love adalah buah roh. Artinya, God is love. Love itu adalah buahnya dirinya sendiri. Karena Bapa adalah spirit dan love adalah buahnya spirit. Artinya dia nggak bisa enggak love kalau dia adalah spirit. Ini sama dengan argumentasi tadi bahwa Adam itu adalah pria dan kenyataan bahwa Adam pria itu tidak tergantung dengan ada istrinya. Artinya God is love itu tidak tergantung dengan ada oknum lainnya karena God itu kenyataannya adalah spirit dan buah spirit adalah love. Sehingga God is love itu bisa God is love sementara dia hanya sendiri sebelum ada anaknya. Jadi waktu dikatakan God is love sementara love adalah buahnya spirit, untuk God adalah love ialah untuk God adalah a spirit. Bukan God is love itu dengan catatan ada dua oknum co-eternal. Dan kita lanjut lagi di Patriarchs and Prophets tadi ya. Untuk mengimpress bahwa dia perlu mengerti kenyataannya Injil, demikian juga dia punya iman harus diuji, Bapa memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya. Untuk dia bisa mengerti realitas daripada kasih Bapa dengan memberikan anaknya ya. Untuk menyelamatkan manusia berdosa, Raja Kemuliaan meletakkan kehidupannya sendiri. Lalu dikatakan, bukti yang lebih kuat yang mana? Artinya nggak ada bukti yang lebih kuat yang diberikan mengenai love-nya Bapa yang tidak ada awalnya. Artinya Abraham mengorbankan anaknya adalah bukti bahwa kasih Bapa itu selalu demikian, nggak pernah enggak. Dan kasihnya diungkapkan dengan berikan anaknya. Artinya kasih Bapa sebelum ada anaknya sudah ada kasihnya seperti itu. Jadi Bapa sudah memiliki kasih untuk mengungkapkan anaknya sebelum ada anaknya. Kalau kasih itu adalah tidak ada awalnya sebagaimana Bapa nggak ada awalnya. Dan karena Tuhan Yesus ada awalnya, kasih yang diungkapkan dengan memberikan anaknya sudah ada sebelum anaknya. Karena kasihnya infinite. Dan untuk dibilang kasihnya Bapa itu infinite, itu buktinya kasih Bapa selalu begitu walaupun belum ada anaknya. Kita akan lihat apa artinya itu. Di Patriarchs and Prophets selanjutnya, malaikat sekarang mengerti lebih jelas lagi. Tunggu, tadi kan kita bilang, bagaimana mengerti lebih jelas lagi kalau mereka sudah mengerti kalau ada 3 oknum? Kan untuk malaikat mengerti dengan sempurna perfect love itu, mereka bilang perlu 3 oknum. Dan kalau memang ada 3 oknum, mereka sudah mengerti dengan sempurna dengan melihat 3 oknum itu di surga. Kenapa harus lihat Abraham untuk lebih sempurna lagi kalau sudah sempurna? Ini buktinya bahwa God is love itu tidak tergantung dengan ada oknum selain dirinya sendiri. Ini buktinya. Di Jeremia 31:3 dikatakan, I have loved thee. Aku telah mengasihi engkau dengan everlasting love. Tunggu. Bagaimana saya bisa dikasihi kalau saya belum ada? Everlasting itu artinya Bapa selalu mengasihi saya sebelum saya ada. Itu buktinya God is love itu tidak didikte oleh ada oknum selain dia.
Karena dia sudah mengasihi saya atau siapa saja yang dikasihi. Sementara ada saatnya nggak ada oknum selain dia dan kasihnya itu sudah ada. Apakah God is love itu didikte dengan ada 3 oknum? Tidak. Kita ambil kesimpulannya berdasarkan Alkitab. Bukan sumber-sumber philosopher dengan mystic theologians. Berdasarkan firman Tuhan. Kita mengasihi Bapa berdasarkan yang diungkapkan anaknya. Bukan yang dipikirkan philosopher dengan mystic theologians. Bukan. John 3 ayat 16 dikatakan, Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia, sehingga dia berikan anaknya yang benar-benar keluar dari tubuhnya. Apa artinya Bapa memberikan anaknya? Dengan Bapa memberikan anaknya, dia memberikan dirinya sendiri. Artinya dengan dia berikan anaknya, itu sama dengan dia berikan dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa mengerti itu? Karena Tuhan Yesus keluar dari tubuhnya, sehingga semua substance anaknya adalah Bapaknya punya substance. Dengan dia berikan anaknya, sebenarnya dia berikan tubuhnya sendiri. Personality-nya saja berbeda, tapi yang diberikan adalah tubuhnya. Walaupun tubuh ini menjadi manusia, tapi Tuhan Yesus yang diberikan itu substance-nya Bapa, dan dia relakan tubuhnya dalam personality anaknya diberikan. Bapa selfish? Tidak. Dia siap berikan dirinya karena anaknya benar-benar keluar dari tubuhnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bapa memberikan God yang lain yang dibilang anak, apakah Bapa memberikan tubuhnya? Tidak. Apakah Bapa memberikan dirinya? Tidak. Itu namanya selfish. God is love. Selain buah roh adalah love, buah roh juga panjang sabar. Panjang sabar itu artinya menderita lama, suffering long. Long suffering artinya menderita lama. Artinya menderita lama, menderita tapi sabar dalam penderitaan. Dan karena long suffering adalah buah roh, di mana love juga buah roh. Jadi kalau dibilang God is love, God is long suffering. God is long suffering. Sekarang saya tanya, kalau ada 3 oknum dan masing-masing long suffering, masing-masing panjang sabar dan diungkapkan terhadap 2 yang lain, kenapa mereka harus panjang sabar terhadap God yang lain? Kalau God is love sama dengan God is long suffering, kenapa God 1 panjang sabar dengan God 2 dan 3? Kenapa God 2 panjang sabar dengan God 1, 3? Kenapa God 3 panjang sabar dengan God 1, 2? Apa persoalan God yang lain sehingga dia harus panjang sabar? Karena untuk panjang sabar artinya kamu ini kurang mantap, tapi saya mau panjang sabar. Siapa dari antara God yang kurang mantap? Nampaknya semua kalau semuanya panjang sabar. Artinya, apakah untuk panjang sabar artinya harus ada oknum lain selain Bapa? Enggak. Artinya Bapa bisa sendirian dan panjang sabar. Tapi pertanyaan saya, bagaimana panjang sabar kalau belum ada orang berdosa, betul? Bagaimana saya bisa panjang sabar terhadap kamu punya dosa kalau nggak ada orang yang berdosa? Karena orangnya nggak ada. Kita baca di Keluaran 34 ayat 6. Dikatakan, the Lord God, dia bilang kepada Musa kan, selain long suffering apa? Gracious. Selain gracious apa? Merciful. Itu adalah karakter God. Love adalah karakter God. Long suffering karakter God. Merciful adalah buah roh. Sekarang saya tanya, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua merciful, sebelum ada siapa-siapa, sebelum ada malaikat, mereka semua mercifulnya kepada siapa? Bapa merciful kepada Anak, Anak merciful kepada Roh Kudus, Roh Kudus merciful kepada Bapa. Apa artinya merciful? Saya sudah berdosa dan tolong panjang sabar. Itu artinya merciful. Tolong panjang sabar karena saya sudah berdosa. Pertanyaan saya, kalau merciful itu menuntut ada 3 oknum, artinya dosa selalu ada. Dengan adanya Trinitas, selalu ada dosa untuk 3-3-nya merciful. Jadi dengan ada 3 oknum, artinya dosa selalu ada
karena nggak bisa merciful tanpa ada dosa. Jadi pertanyaan saya, apakah dosa eternal? Apakah dosa selalu ada dalam karakter Bapa, Anak, dan Roh Kudus sehingga masing-masing harus merciful terhadap masing-masing? Tidak. Artinya God is love, nggak perlu ada oknum lain. God is long suffering, nggak perlu ada oknum lain. God is merciful, nggak perlu ada oknum lain. Tumbanglah doktrin Trinitas. Ulangan 4 ayat 31. God is merciful. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau, tidak akan binasakan engkau. Apakah Bapa bilang kepada anak, saya nggak akan binasakan engkau, saya merciful. Anak bilang kepada Bapa, saya juga nggak akan binasakan engkau, saya merciful. Roh Kudus bilang kepada anak, saya nggak akan binasakan kamu, saya akan merciful. Apakah itu karakter God terhadap satu dengan lain? Tidak. God is love diungkapkan dengan memberikan satu-satu anak yang begotten. Bukan harus ada 3 oknum baru bisa love, merciful, long suffering. Nah pertanyaannya, kenapa God bisa merciful kalau belum ada orang berdosa? Betul? Itu pertanyaannya. Dan mari kita izinkan Alkitab sendiri yang menjawabnya. Tanpa harus keluar dari Alkitab untuk cari jawabannya di bawah pohon terlarang. Signs of the Times, Agustus 24 dikatakan. Perjanjian grace diselamatkan oleh Roh Tuhan, bukan kebenaran yang baru. Perjanjian grace itu sudah ada di pikirannya Bapa sejak tidak ada awalnya. Tunggu, grace itu apa? For by grace ye are saved through faith. Artinya sebelum ada orang berdosa, di dalam pikiran Bapa sudah merciful kepada orang yang belum ada. God sudah love dan sudah pikirkan memberikan anaknya sebelum anaknya ada dan sebelum ada orang berdosa. God sudah love. God is love. Nggak perlu ada oknum yang lain. Bapa sudah memiliki love dan sudah memikirkan anaknya dan sudah memikirkan Adam dan Hawa yang jatuh, dan Bapa sudah mencintai kita sebelum kita lahir. God is love. Ini sebabnya namanya covenant everlasting. Rencana keselamatan tidak dipikirkan setelah manusia berdosa. Artinya the love of God tidak munculnya di Taman Eden. Dikatakan di sini, pengungkapan misteri the love of God ini yang selama ini disembunyikan untuk berabad-abad, sekarang diungkapkan. Tunggu, di mana kata ungkapkan? Di 1 Yohanes 4 ayat 9. Diungkapkannya waktu diberikan anaknya, tapi bukan di saat situ Bapa baru memikirkan dia mengasihi orang berdosa. Bukan waktu Hawa makan buahnya baru Bapa bilang, kasihan saya harus berikan anaknya. Sebelum ada anaknya, dia sudah tahu itu dan dia sudah mengasihi kita dengan everlasting love. God is love. God is merciful. Karena dia tahu kita akan berdosa dan dia sudah siap untuk mengasihi kita walaupun kita belum diciptakan. God is long suffering. Perlu oknum yang lain? Tidak. Jangan membatasi Bapa yang gak ada batasnya oleh pikiran manusia yang sangat terbatas oleh tempurung. Yeremia 1:5. Saya sudah kenal kamu sebelum orang tua kamu berkenan. Tunggu dulu, apakah Bapa sudah mengasihi Yeremia sebelum Yeremia lahir? Iya. Artinya, the love of God sudah ada untuk Yeremia sebelum Lucifer diciptakan. Saya sudah kenal kamu Yeremia sebelum kamu lahir. God is love sudah ada sejak nggak ada awalnya. Walaupun yang dia love nggak ada, karena nggak perlu untuk ada kalau dia sudah memiliki love itu. God is love. Is artinya present truth, kapan saja. Kita baca di Patriarchs Prophets 63. Oh, misteri keselamatan, the love of God untuk dunia yang tidak mengasihi dia. Siapa yang bisa mengetahui dalamnya kasih yang tidak ada batasnya? Untuk berabad-abad
pikiran manusia yang mortal mau cari mengerti misteri yang tidak bisa dimengerti. Love-nya akan tercengang-cengang dan mengadore. Betapa besarnya, saking besarnya saya nggak bisa mengerti. Kok Bapa sudah siap berikan anaknya sebelum anaknya muncul? Dia sudah siap mengasihi saya sebelum saya diciptakan. God is love. Perlu oknum yang lain selain dirinya? Tidak. Apakah ajaran mysticism dan filsafat-filsafat dunia sudah masuk merembet ke pulpit-pulpit gereja dan menghancurkan the love of the Father? Yohanes 21:15. Ingat Petrus menyangkal Kristus berapa kali? 3 kali. Lalu waktu Tuhan Yesus makan dengan mereka, Tuhan Yesus bilang kepada Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Apakah engkau agapau me atau agape? Agapau itu dari agape. Agape kan? Love itu ada agape, filio dengan eros kan? Apakah engkau agape aku? Nah, agape itu the love of God. Lalu Petrus bilang apa? Engkau tahu Tuhan, aku phileo engkau. Ada kota namanya Philadelphia. Philadelphia artinya kota brotherly love. Brotherly love itu ialah kasih terhadap sesama, brotherly love. Agape bukan filio. Filio bukan agape. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, apakah engkau agape? Itu kan cuma God punya love. For God's love the world itu agape bukan filio. Sedangkan filio itu harus ada orang lain untuk saya filio. Agape bukan filio. Agape saya bisa mengasihi walaupun gak ada orang lain. Filio harus ada orang lain untuk love my brother. Agape bukan filio. Tuhan Yesus bilang, kamu agape? Petrus sadar dia menyangkal Kristus waktu Tuhan Yesus di pengadilan. Dan untuk menyangkal Kristus itu dia pikir dia agape. Sekarang dia bilang apa? Saya fileo. Saya punya love itu harus ada orang yang lain. Saling mengasihi. Saya nggak bisa seperti engkau Bapa. Saya nggak bisa seperti God. Di mana saya punya love itu bisa sudah ada sebelum ada yang ada. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan di sini bahwa agape adalah love-nya God, divine, dan filio adalah harus ada oknum yang lain untuk dikasihi. Nah, kasihnya Bapa itu agape atau filio? Agape. Kalau filio perlu ada oknum lain. Karena agape, God is love, walaupun dia cuma sendirian. Itu artinya God is love. Agape, everlasting, tanpa syarat. Filio ada syarat, harus ada orang lain yang saya kasihi. Filio lah kasihnya Petrus. Agape lah kasihnya Tuhan. Tuhan menuntut kita punya penyerahan diri tanpa syarat, unconditional. Lalu dibilang apa? Apa tanpa syarat? Kalau kamu mengasihi teman-teman kamu, brother, sisters, father, mother, house, or lands, lebih daripada aku, artinya itu kasih bersyarat. Kasih itulah kamu mengasihi aku walaupun kamu kehilangan teman, brothers, sisters, father, mother, houses, and lands. Kamu punya kasih itu harus seperti Bapa, tidak bersyarat. Apa artinya unconditional love? Saya sudah mengasihi kamu tanpa syarat ada oknum selain saya. Karena kalau filio ada syaratnya, harus ada oknum lain. Kasih Bapa, Bapa sudah melihat saya. Bapa sudah mengasihi saya sebelum saya lahir dan berdosa sekalipun. Itu agape. Dan Tuhan mau kita memiliki agape love. Sehingga saya siap mati karena saya memiliki the love of the Father. Dan gak ada faktor lain yang bisa mendikte saya untuk tidak love God. Saya bisa seperti God kalau saya siap
untuk kehilangan segala-galanya. Sehingga nggak ada apa-apa dalam kehidupan saya selain love God. Bukankah God sudah mengasihi kita seperti itu? Unconditional love. Dikatakan orang-orang yang digoda ini nggak pernah akan mendapatkan peristirahatan dan damai sampai mereka membuat penyerahan diri tanpa syarat. Dan apa penyerahan diri tanpa syarat? Thou shall love the Lord unconditionally. Kamu harus mengasihi Bapa tanpa syarat. Sebagaimana Bapa pun mengasihi kamu tanpa syarat karena Dia berikan anaknya. Memberikan anaknya sama dengan memberikan dirinya. Untuk mengasihi ialah untuk siap kehilangan segala-galanya. Baru bisa dikatakan we love God. God is love. God is love adalah kasih tanpa syarat, kehilangan segala-galanya. Bapa sebelum anaknya pun keluar, Bapa sudah love kita. God is love. 1 Yohanes 4 ayat 9. Inilah caranya Bapa mengungkapkan agapenya. Dia sudah mengasihi kita walaupun kita belum ada. God is love. To God be the glory.